Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Coba deh kalian bayangin sebentar, tubuh kalian itu sebenarnya bukan cuma sekedar kumpulan daging dan tulang yang terpisah-pisah loh. Tubuh kita ini ibarat satu mahakarya super canggih di mana setiap sistemnya terhubung dengan sangat luar biasa. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan rahasia di balik harmoni anatomi tubuh manusia. Yuk, kita mulai. Oke, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas fenomena berlari. Kedua, tingkat organisasi biologi. Ketiga, sistem utama tubuh. Keempat, gimana mereka bekerja dalam harmoni. Dan kelima, kita tutup dengan studi kasus soal diabetes. Kita masuk ke bagian pertama, fenomena berlari. Coba bayangin kalian lagi lari sekencang-kencangnya. Otot pasti kerja keras, napas jadi ngos-ngosan, jantung deg-degan cepat banget, dan seluruh badan basah kuyup karena keringat. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa semua ini kejadiannya barengan? Apa iya jantung kalian tiba-tiba mutusin, aku mau berdetak cepat hari ini? Atau paru-paru iseng aja mau kerja ekstra? Pastinya enggak dong. Ini adalah bukti nyata kalau nggak ada satupun organ di tubuh kita yang kerja sendirian. Lanjut ke bagian 2, mari kita lihat tingkat organisasi biologinya. Tubuh kita tuh ibarat bangunan raksasa yang disusun dari batu bata super kecil. Semuanya berawal dari sel, unit struktural dan fungsional paling kecil di tubuh kita. Nah, sel-sel yang sejenis ini ngumpul terus ngebentuk jaringan. Kumpulan jaringan yang punya fungsi spesifik akan ngebentuk organ. Contohnya kayak jantung, paru-paru, lambung, ginjal, atau otak. Tapi, organ-organ ini nggak bakal bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka gabung lagi membentuk sistem organ buat ngejalanin fungsi yang jauh lebih kompleks. Ujung-ujungnya, semua sistem organ ini kolaborasi secara utuh membentuk satu organisme hidup, yaitu kita sendiri. Semuanya saling bergantung, benar-benar nggak bisa dipisahkan. Masuk ke bagian 3, kita bedah sistem utama tubuh. Kita mulai dari sistem pencernaan ya. Perjalanan makanan itu lumayan panjang loh, mulai dari mulut, dikunyah secara mekanik oleh gigi dan lidah, dibantu sama kelenjar ludah. Habis itu makanan turun ngelewatin faring dan esofagus, langsung nyebur ke lambung. Di dalam lambung dan usus, proses kimiawi ambil alih, dibantu enzim dari hati, kantong empedu, dan pankreas. Nutrisi pentingnya diserap habis-habisan di usus halus, sementara air diserap di usus besar. Sisa sampahnya disimpan di rektum dan akhirnya dibuang lewat anus. Bener-bener kayak pabrik pengolahan yang efisien banget kan? Habis makan, kita tentu butuh oksigen. Nah, disinilah sistem pernapasan ambil peran. Sistem ini rutenya dari hidung, turun ke faring, laring, trakea, terus bercabang ke bronkus dan bronkiolus. Tapi magicnya itu terjadi di ujung salurannya, yang namanya alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas super kecil tiap kali kita narik napas buat masukin oksigen dan ngebuang napas buat ngeluarin karbon dioksida. Terus, oksigen yang udah masuk tadi, mau dibawa pakai apa? Butuh kendaraan dong. Disinilah sistem peredaran darah beraksi. Jantung kita itu ibarat pompa otot raksasa yang gak pernah tidur. Dia dorong darah ngelewatin pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Ada 2 jalur utama di sini, peredaran darah kecil yang cuma bolak-balik dari jantung ke paru-paru dan peredaran darah besar atau sistemik yang tugasnya mompa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh penjuru tubuh kita. Semua metabolisme tadi pasti ngasilin zat sisa. Sistem ekskresi yang melibatkan ginjal, kulit, paru-paru, dan hati tugasnya buang semua limbah itu. Proses di ginjal kita itu keren banget loh, ada 3 tahap mutlak. Pertama filtrasi alias penyaringan darah, kedua reabsorpsi, di mana tubuh nyerap kembali zat-zat yang ternyata masih berguna, dan terakhir augmentasi, yaitu penambahan zat sisa beneran sampai terbentuklah urin sesungguhnya demi jaga keseimbangan internal tubuh. Tapi gimana caranya semua sistem tadi bisa tahu kapan harus kerja? Jawabannya ada di sistem koordinasi, terutama sistem saraf. Mulai dari otak, sumsum tulang belakang, sampai ke jutaan neuron. Misalnya pas kalian nggak sengaja nyentuh benda panas, reseptor langsung kirim sinyal sensori kilat ke otak. Informasi diproses dan perintah dikirim balik. Hasilnya, gerak refleks narik tangan. Belum lagi sistem saraf otonom kita yang bagi tugas. Jadi mode simpatis buat kondisi bertarung atau lari, dan parasimpatis pas kita lagi rileks dan mencerna makanan. Semuanya jalan otomatis di belakang layar. Nggak cuman itu, kita masih punya beberapa sistem pendukung esensial. Ada sistem endokrin yang ngatur tubuh lewat hormon, kayak insulin dari pankreas yang ngontrol gula darah kita.
Terus ada sistem gerak yang merupakan kerjasama erat antara tulang, sendi, dan otot, biar kita bisa gerak bebas pastinya, lewat perintah saraf dan pasokan oksigen dari darah. Lalu ada sistem reproduksi yang secara biologis punya struktur dan fungsi esensial untuk kelangsungan hidup spesies. Dan satu lagi, sistem imun, pasukan pertahanan seluler yang selalu patroli di aliran darah buat ngelindungin kita dari infeksi. Nah, sekarang bagian keempat, bekerja dalam harmoni. Ingat lagi orang yang lagi lari di awal tadi. Begini urutan reaksi berantainya. Pas lari, sistem gerak butuh banget energi dan oksigen. Paru-paru langsung respons dengan ningkatin asupan oksigen. Jantung gerak cepat buat nyalurin oksigen itu dan bawa karbon dioksida balik ke paru-paru. Di saat yang sama, saraf sibuk ngatur ritme otot. Dan sistem ekskresi kayak kelenjar keringat dan ginjal kerja keras banget jaga suhu dan cairan tubuh biar kita nggak kolaps. Tuh, semuanya sinkron banget kan? Dan harmoni ini terjadi tiap saat. Waktu nyentuh benda panas, sistem saraf dan gerak langsung bikin tangan refleks menjauh. Waktu makan, sistem pencernaan, aliran darah, dan endokrin kolaborasi mencerna dan metabolisme nutrisi. Kalau lagi dehidrasi, ginjal nahan air, sementara hormon kirim sinyal haus yang kuat banget ke otak. Nggak pernah ada ceritanya cuma satu sistem yang kerja sendirian buat ngejaga homeostasis atau keseimbangan tubuh kita. Oke, terakhir bagian 5 kita lihat studi kasusnya, diabetes mellitus. Pernah dengar soal diabetes mellitus kan? Singkatnya, ini kondisi waktu tubuh kita kekurangan hormon insulin atau malah nggak bisa pakai insulin itu dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah melonjak tinggi. Akar masalahnya sebenarnya ada di sistem koordinasi endokrin, tepatnya pas pankreas gagal produksi atau ngatur insulin dengan benar. Nah, karena semua sistem kita terhubung, kerusakan satu hormon aja bisa memicu efek domino yang parah. Gula darah yang tinggi terus-terusan bakal merusak sistem peredaran darah, naikin risiko penyakit jantung dan stroke. Di sistem ekskresi, ginjal dipaksa kerja lembur buat nyaring gula berlebih, yang lama-lama bisa bikin ginjalnya rusak. Bahkan, sistem saraf pun kena dampaknya, memicu neuropati diabetik alias kerusakan saraf yang bikin penderitanya kehilangan sensasi rasa. Kebayangkan, satu gangguan di pankreas tapi merembet ke seluruh tubuh. Kebayangkan sekarang betapa luar biasanya tubuh kita ini. Tubuh kita bukan mesin yang suku cadangnya bisa dibongkar pasang gitu aja. Ini ibarat orkestra raksasa. Kalau satu alat musik aja mainnya sumbang, seluruh lagunya jadi berantakan. Nah, kalau satu hormon aja bisa ngubah nasib jantung, ginjal, dan saraf kalian, pertanyaannya, gimana cara kalian bakal ngejaga dan ngerawat mesin biologis yang super canggih ini mulai detik ini? Coba direnungkan ya. Sampai ketemu di sesi bedah materi kita selanjutnya.